Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Febrian dengan NIM 0902111822270033 dari mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan kelas L1. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas review jurnal dari mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Untuk jurnalnya sendiri sini saya menggunakan dua jurnal. Dengan jurnal pertama judulnya yaitu aplikasi cerdas terintegrasi dalam mendiagnosa penyakit ISPA pneumonia pada balita menggunakan algoritma neural network backpropagation di Kabupaten Langkat. Dan jurnal kedua judulnya yaitu penerapan JST dengan metode learning vector quantization untuk klasifikasi penyakit ISPA. Jadi di sini saya menggunakan studi kasus yaitu deteksi penyakit ISPA pneumonia dengan algoritmanya yaitu algoritma backpropagation dan juga algoritma LVQ atau learning vector quantization. Untuk studi kasusnya, jurnal pertama ini membahas mengenai pengembangan aplikasi cerdas berbasis jaringan syaraf tiruan dengan metode backpropagation untuk mendiagnosis penyakit ISPA pneumonia pada balita di Kabupaten Langkat melalui pelatihan jaringan dalam mengenali pola gejala secara otomatis. Kemudian untuk jurnal kedua ini, jurnal kedua ini membahas pengembangan dan pengujian aplikasi berbasis jaringan syaraf tiruan dengan metode learning vector quantization atau LVQ untuk mengklasifikasikan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Wedung 2 Kabupaten Demak dengan fokus pada analisis gejala pasien, jumlah kunjungan, dan akurasi diagnosis. Untuk tujuan penelitiannya, yang jurnal pertama yaitu untuk mengembangkan sistem aplikasi cerdas berbasis jaringan syaraf tiruan dengan metode backpropagation untuk membantu diagnosis ISPA pada Kabupaten Langkat, guna meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis berdasarkan data gejala, serta mendukung tenaga medis di daerah dengan keterbatasan fasilitas diagnosis. Kemudian untuk jurnal kedua yaitu penelitian untuk jurnal kedua yaitu bertujuan untuk mengembangkan aplikasi diagnosis penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA berbasis jaringan syaraf tiruan dengan metode learning vector quantization atau LVQ untuk membantu proses klasifikasi di Puskesmas Wedung 2 Kabupaten Demak. Teknik yang digunakan untuk jurnal pertama yaitu menerapkan algoritma jaringan syaraf tiruan backpropagation untuk mendeteksi ISPA pada balita melalui pelatihan jaringan berdasarkan data input dan target output dengan parameternya yaitu 13 variabel input, 10 neuron pada hidden layer, dan epoch atau pelatihan berhenti pada epoch ke-102. Kemudian untuk jurnal kedua yaitu menggunakan teknik jaringan syaraf tiruan metode learning vector quantization dengan algoritma pembelajaran terawasi berbasis kompetisi yang memperbarui bot vektor prototype berdasarkan kedekatan data gejala pasien untuk mengklasifikasikan kemungkinan penyakit ISPA secara akurat. Untuk tahapan teknik, jurnal pertama yaitu yang pertama ada forward propagation, yaitu setiap input dihitung dan dikirim ke hidden layer Z. Lalu aktivasi diteruskan ke unit output YK untuk menghasilkan respon jaringan. Kemudian ada backward propagation, yaitu error antara YK dan target dihitung, lalu digunakan untuk menyesuaikan bobot bias di semua lapisan. Kemudian pelatihan iterasi, proses diulang hingga epoch ke-102 saat jaringan mencapai akurasi sekitar 88%. Kemudian untuk teknik pada jurnal kedua, yang pertama yaitu ada pembuatan kuesioner, di mana menyusun kuesioner untuk mengumpulkan data pasien yang relevan. Lalu pengumpulan data dengan menggunakan Excel, kemudian perancangan arsitektur dengan menentukan jumlah variabel input-output, serta bobot awal untuk jaringan LVQ, lalu pengembangan GUI di MATLAB, lalu implementasi kode program dengan pelatihan LVQ dan penyesuaian bobot, lalu pelatihan jaringan dengan menganalisis parameter seperti learning rate dan juga jumlah epoch untuk pelatihan. Lalu penyesuaian bobot dengan secara iteratif berdasarkan jarak antara input dan bobot. Lalu pengujian dan evaluasi untuk mengevaluasi akurasi dan kinerjanya. Untuk dataset, pada jurnal pertama ini tidak dicantumkan secara eksplisit jumlah dataset atau metode pengumpulan data, tetapi hanya menampilkan sebagian data pelatihan dan pengujian dalam bentuk tabel.
Kemudian hanya dijelaskan mengenai 13 variabel input berupa gejala-gejala penyakit ISPA seperti batuk, demam, sesak nafas, dengan target output berupa 4 jenis penyakit pernapasan, yaitu pneumonia, pilek, bronkitis, dan sinusitis, yang divalidasi melalui data pelatihan dan pengujian di Kabupaten Langkat. Kemudian untuk jurnal kedua, dataset yang digunakan dalam jurnal kedua ini terdiri dari data gejala penyakit ISPA yang dikumpulkan dari 200 pasien di Puskesmas Bedung 2. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, dan variabel yang diambil meliputi gejala seperti batuk, demam, sesak napas, serta faktor gender. Data ini kemudian dipecah secara acak menjadi data latih dan data uji untuk proses pelatihan dan pengujian model LVQ. Kemudian untuk hasil akhirnya, pada jurnal pertama, hasilnya menunjukkan bahwa jaringan syaraf turuan dengan metode backpropagation berhasil melakukan deteksi penyakit ISPA pada balita dengan tingkat akurasi sekitar 88%. Selain itu, proses pelatihan jaringan dilakukan hingga mencapai epoch ke-102 dengan parameter yang telah disesuaikan, seperti jumlah input sebanyak 113 variabel dan jumlah neuron pada hidden layer, yaitu 10 neuron. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma backpropagation dapat mengimplementasikan secara efektif untuk diagnosa otomatis penyakit ISPA di Kabupaten Langkat untuk balita. Kemudian untuk jurnal kedua yaitu hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode learning factor quantization berhasil untuk mengklasifikasikan penyakit infeksi saluran pernapasan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pengujian aplikasi diagnosis berbasis LVQ menunjukkan bahwa sistem mampu mengenali suspek ISPA dengan rata-rata akurasi sebesar 96,5%, serta akurasi tertingginya mencapai 100%. Jadi emang akurasi untuk di jurnal kedua ini sangat tinggi. Kemudian untuk parameternya yang terbaik menggunakan learning rate 0,02, kemudian error goal-nya 0,01, dan jumlah data latih sebanyak 80% dari total data. Hasilnya dapat membantu diagnosis awal penyakit ISPA secara cepat dan akurat, serta dapat diandalkan untuk mendukung proses diagnosis berbasis gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, untuk perbandingan jurnal pertama dan jurnal kedua, jurnal pertama sendiri membahas pengembangan sistem diagnosis penyakit ISPA dan pneumonia pada balita di Kabupaten Langkat menggunakan algoritma backpropagation. Tujuannya untuk membantu tenaga medis dalam mendeteksi penyakit secara lebih akurat dan cepat dengan hasil pengujian menunjukkan akurasi sekitar 88%. Lalu jurnal kedua ini menerapkan metode LVQ untuk klasifikasi ISPA juga. Untuk datanya yaitu data primer dari Puskesmas Bedung 2 Kabupaten Demak. Lalu pembahasan pengembangan aplikasi serta variabel gejala untuk meningkatkan akurasi dengan hasilnya mencapai tingkat akurasi rata-rata 96,5% serta akurasi tertinggi yaitu 100%. Kesimpulannya yaitu dari perbandingan kedua jurnal ini, jurnal kedua yang menggunakan metode learning factor quantization atau LVQ dengan akurasi 96,5% menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan jurnal pertama yang menggunakan algoritma neural network backpropagation dengan akurasi 88%. Karena LVQ memiliki kelebihan dalam kecepatan pelatihan, ukuran datanya bisa diperkecil, dan nilai error yang lebih rendah, meskipun kedua metode ini sebenarnya memiliki keunggulan dalam diagnosis penyakit ISPA, yang mana kedua metode ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan penyakit ISPA, karena kedua metode ini sebenarnya untuk hasil akurasi itu sama-sama tinggi semua, di atas 80%. Ini untuk referensi dari jurnal pertama dan jurnal keduanya. Yap, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.